memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya. Ya sebenarnya nggak usah direspon ijazah palsu itu, soal kecil ya menurut saya. Soal kecil sebenarnya kecil, tapi dibikin besar oleh Jokowi sendiri. Sekarang dia bingung sendiri, katanya ada skenario besar di balik isu pemakzulan, isu isu apa namanya itu, isu ijazah palsu. Ya soal yang sulit, soal yang sebenarnya mudah dipersulit ya. Soal nggak pernah ditunjukkan dua sidang yang menjebloskan Bambang Tri dan siapa itu, Gus Nur. Di saat sidang yang punya otoritas tertinggi itu nggak bisa mendatangkan ya ijazah aslinya Jokowi itu. Jadi dua orang itu masuk penjara tanpa ijazah asli ditunjukkan. Nggak pernah hakim, jaksa maupun yang terdakwa itu melihat ijazah asli di pengadilan. Lah terus piye? Itu kan karepe dhewe maunya sendiri namanya. Terus isu pemakzulan, ya Jokowi lebih tahu bahwa banyak kecurangan di situ ya, rekayasa nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu kan, adik iparnya itu Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi, dengan dibuat rekayasa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90, anaknya ya Gibran Rakabuming Raka bisa jadi calon presiden, tetapi caranya curangan gitu, sehingga nanti Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi memecat ya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan kesalahan besar, yaitu kesalahan etik yang besar tadi, pelanggaran etik yang besar ya, sampai dipecat. Berarti memang serius masalahnya. Terus majalah Tempo mengatakan Gibran adalah anak haram konstitusi ya, karena tadi melanggar konstitusi terus. Dan Gibran juga begitu, udah tahu masalahnya seperti itu, dia memanfaatkan kekeliruan atau rekayasa itu. Jadi sekarang kalau ada isu pemakzulan dalam konteks kemunculan Gibran, kemudian sekarang tidak dikehendaki, Jokowi lebih tahu. Apalagi dia waktu Pilpres itu berkhianat terhadap PDIP demi mendukung anaknya berpasangan dengan Prabowo. 23 tahun dia dibesarkan oleh PDIP, dan sekarang dia mengkhianati kesetiaan atau jasa dari Partai Demokrasi Perjuangan yang mendukung dia jadi wali kota, jadi gubernur DKI, jadi presiden 2 periode. Itu kemudian demi anaknya dia kemudian menghempaskan persahabatan dan bantuan atau dukungan politik dan moral dari PDIP hanya untuk memajukan kepentingan keluarganya, yaitu Gibran, yang kemudian menjadi persoalan berlarut-larut sudah 10 bulan sejak kekuasaan di tangan Prabowo. Gibran menjadi duri atau menjadi kerikil dalam sepatu Prabowo, dan kemudian orang mendesak supaya dia dicopot jadi wakil presiden Gibran itu karena memang kapasitasnya itu nggak cocok, nggak ada kapasitasnya, pengalamannya nggak ada ya, ilmunya juga kurang dan lain-lain. Jadi tentu ada skenario besar, yaitu pencopotan Gibran sebagai anak haram konstitusi menurut majalah Tempo, istilah itu. Dan soal ijazah palsu, dan dia ada skenario besar, yaitu skenario besarnya adalah mengungkapkan kebenaran dan keadilan. 20 tahun menurut
Betor Suryadi, bangsa Indonesia itu sudah ditipu oleh Jokowi 20 tahun. Dia menjadi wali kota tanpa dokumen yang resmi, yang asli, jadi gubernur tanpa dokumen yang asli, dan juga waktu jadi presiden tanpa dokumen asli. 20 tahun Indonesia dibohongi oleh Jokowi. Jadi skenario besarnya itu mengungkapkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.